Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Konitek. Perkenalkan, saya Anang dari tim Engineer Konitek. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang cara menghitung atau memprediksi loss pada kabel optik. Di sini, saya akan tampilkan tabel sebagai acuan dalam menghitung atau memprediksi loss pada kabel optik. Penyebab timbulnya loss pada kabel optik ada 3 faktor, yaitu yang pertama, panjang kabel yang kita gunakan, yang kedua, titik sambung atau splicing, yang ketiga, penggunaan konektor. Berdasarkan tabel yang saya tampilkan, wavelength 1550 memiliki daya tahan yang lebih baik dibandingkan wavelength 1310 dalam menahan loss. Dan pada tabel tersebut juga ada 2 kondisi loss pada kabel optik, yaitu yang pertama, typical loss atau standar loss di mana kondisi kabel dalam keadaan baik. Yang kedua, worst case loss atau kondisi kabel dalam keadaan buruk. Saya akan demonstrasikan perhitungan loss menggunakan SFP yang berbeda wavelength, yaitu 1310 dan 1550. Saya akan insertkan terlebih dahulu SFP yang akan kita gunakan pada perangkat. Lalu saya akan lakukan pembacaan. Di sini pada port 2 didapatkan hasil pembacaannya, yaitu wavelength yang kita gunakan adalah 1310 dengan jarak 40 km. Di sini kita juga menggunakan reel kabel optik sepanjang 40 km. Lalu kita lakukan pembacaan pada port keempat. Pada port keempat kita menggunakan wavelength 1550 dengan jarak yang sama, yaitu 40 km. Lalu dengan menggunakan metode loopback, kita akan lakukan loop pada SFP-nya. Setelah kabel terpasang, kita lakukan pembacaan untuk mendapatkan hasil atau nilai transmit dan receive-nya. Oke, pada port 2 didapatkan nilai transmitnya minus 2,40 dan nilai receive-nya minus 17,40. Lalu kita catat terlebih dahulu. Oke, setelah kita catat, kita dapat melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus. Untuk mencari total loss-nya itu transmit dikurang dengan receive. Jadi berdasarkan dengan nilai yang kita dapat, yaitu transmitnya minus 2,4 dikurangi dengan receive-nya, yaitu minus 17,4. Maka total loss yang kita dapatkan adalah 15 dB. Dan kita juga dapat melakukan perhitungan untuk mencari rata-rata loss dari setiap kilometernya, yaitu dengan menggunakan rumus total loss yang tadi sudah kita dapat dibagi dengan panjang kabel yang kita gunakan, maka dihasilkan nilainya 0,37. Lalu selanjutnya pada SFP 1550 kita lakukan pembacaan. Saya pindahkan terlebih dahulu kabelnya. Kita masih menggunakan metode yang sama, yaitu loop. Kita lakukan pembacaan pada terminalnya. Didapatkan nilai transmitnya minus 2,90 lalu nilai receive-nya minus 12,30. Dengan menggunakan rumus yang sama, kita lakukan perhitungan untuk mencari total loss-nya, yaitu transmit berarti minus 2,90 dikurangi receive-nya minus 12,30, maka dihasilkan total loss-nya 9,4. Lalu dengan menggunakan rumus yang sama juga, kita dapat mencari rata-rata loss yang dihasilkan dari per kilometer kabelnya dengan cara total loss yang tadi kita bagi dengan panjang kabel yang kita gunakan, maka didapatkan hasil 0,2,3. Berdasarkan hasil perhitungan ini, kita dapat simpulkan bahwa wavelength 1550 memiliki daya tahan yang lebih baik dalam menahan loss dibandingkan wavelength 1310.
Kita juga dapat melakukan perhitungan berdasarkan tabel tersebut dengan menggunakan standar effort loss-nya pada tabel, di mana sini kita contohkan dengan menggunakan 0,35 pada standar effort loss-nya dan worst loss-nya 0,4. Kita asumsikan kita memiliki panjang kabel sepanjang 45 km. Maka otomatis prediksi untuk standar loss-nya yang kita hasilkan adalah 15,75. Dan untuk worst loss-nya yaitu 18. Lalu pada kabel yang dengan wavelength 1550, misalkan kita memiliki panjang kabel 50 dengan standar loss 0,22 dan worst loss-nya 0,25, maka standar loss yang kita dapat adalah 11 dB dan untuk worst loss-nya 12,5. Oke, sekian video dari saya. Untuk informasi produk dan diskusi lebih lanjut mengenai fiber optik, teman-teman bisa kontak ke sales kami atau mengunjungi website kami di www.contact.com. Terima kasih.